Bunda dan semua hadirin yang berada di dalam Zoom. Tentu saja situasi pandemi ini situasi yang tidak kita kehendaki, tetapi ini bagian dari Allah, takdir Allah yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita harus menerima dan kemudian menjalaninya dengan segala upaya dan ikhtiar kita. Nah, Sekolah Islam Terpadu Aulia juga ingin sekali memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, karena walaupun situasi pandemi, anak-anak tetap punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. Anak-anak tetap punya hak untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Anak-anak juga tetap punya hak untuk bisa bertemu dengan guru-gurunya. Mereka pasti saling merindukan satu dengan yang lainnya. Gurunya juga kangen anaknya, siswanya, anak-anak juga kangen dengan teman-teman semuanya. Begitu juga sebaliknya. Karenanya pada kesempatan ini, sore ini adalah satu acara yang dikemas khusus untuk berbincang-bincang dalam tema menjaga kesehatan fisik dan emosional anak di masa home learning. Karena memang ada tantangannya banyak sekali ya Bu Lala ya. Karena anak-anak harus belajar dari jarak jauh, udah gitu di depan device ya, entah itu handphone atau laptop atau itu PC. Lumayan ya, paling enggak setengah hari mereka berhadapan dengan device ya, biasanya bisa berpelukan langsung dengan Bu Guru, Pak Guru, sekarang tidak bisa. Makanya tema sore ini kita ambil karena penting sekali ya untuk bisa mengerti bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan emosional anak-anak. Nah, alhamdulillah Aulia Home Learning hadir sejak awal pandemi, kemudian kita sempurnakan konsepnya menjadi Aulia Home Learning 2.0 yang lebih kita sempurnakan lagi dengan berbagai macam kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh guru-guru kita, semua dalam rangka memberikan keseimbangan antara kesehatan fisik dan emosional anak-anak selama pembelajaran Aulia Home Learning. Dan tentu saja Aulia melakukan program Aulia Home Learning 2.0 karena ingin mendukung program pemerintah di dalam meminimalisir terjadinya potensi penularan. Ya, mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, menyayangi keluarga kita, menjaga kerabat kita, menjaga semua sahabat-sahabat kita dan juga masyarakat di sekitar kita dengan cara stay at home, dengan cara 3M ya, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, menggunakan masker ya, dan juga kita menerapkan pola hidup sehat dan juga bersih. Mudah-mudahan melalui acara sore hari ini Aulia bisa berkontribusi bekerja sama dengan Bu Dokter yang sangat cantik sekali, yang insya Allah pastinya pasti menarik banget materinya pasti pada sore hari ini berbagi dengan kita, dan menjaga kesehatan fisik dan emosional anak di masa home learning ya, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali agar anak-anak bisa tetap tumbuh kembang ya, memenuhi semua tugas perkembangannya dan tetap belajar dengan senang, dengan happy dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Selamat menyimak dan selamat mengikuti acara Oren pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat dari Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kurniasi Mufidayati, Direktur Sekolah Islam Terpadu Aulia, yang telah memaparkan dan juga welcoming seluruh peserta pada sore hari ini. Ayah Bunda, seperti kita tahu ya, bahwa sejak adanya wabah virus corona, terhitung sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. Anak-anak kita terpaksa harus belajar dari rumah. Nah, pasti ada rasa jenuh melanda, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang memang mengganggu secara fisik maupun emosional yang dihadapi mereka di masa home learning ini. Nah, kita akan ngobrol nih bareng dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Bina Medika Bintaro, yaitu Dr. Fiska Febriana Windy.
Sebelumnya ya Bunda, juga bisa mengajukan pertanyaan seputar tema di atas melalui chat yang tersedia di pojok kanan chat room di Zoom Ayah Bunda. Ada 5 hadiah menarik bagi 5 penanya pertama. Ayo, boleh silakan mulai bertanya ya. Oke, baik kalau gitu Ayah Bunda, saatnya kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Fiska dari Rumah Sakit Bina Medika Bintaro. Silakan Dr. Fiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh ayah bunda, dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Islam Terpadu Aulia telah memberikan kesempatan kepada rumah sakit kami dan khususnya pada saya untuk menyampaikan materi mengenai menjaga kesehatan fisik dan emosional anak di masa home learning. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan memperpanjang waktu tanya jawab, maka kita mulai saja ya. Kita sharing slide-nya dulu. Oke, ini dia tema yang kita akan bahas pada sore ini, yaitu mengenai menjaga kesehatan fisik dan emosional anak di masa home learning. Slide. Sebagai pendahuluan, ini adalah data situasi COVID-19 di Indonesia dan di dunia per tanggal 23 September 2020, di mana berdasarkan data WHO, tanggal 23 September, confirm case-nya sudah hampir 31 juta, di mana untuk confirm deaths-nya atau kematiannya, angka kematiannya sudah 967.164 orang. Di Indonesia sendiri, terkonfirmasi pada tanggal 23 September, itu 257.388, dengan penambahan kasus pada hari itu adalah 4.465 kasus, di mana 3,9% dari terkonfirmasi atau 9.977 meninggal. Slide. COVID-19 pada anak untuk di Indonesia lumayan kalau dikatakan di ASEAN kita yang paling tinggi. Untuk sebaran paling tinggi, paling banyak terkena itu di kelompok usia 6 sampai 18 tahun atau usia anak sekolah, Kemudian yang keduanya itu di usia 0 sampai 5 tahun itu sekitar 2,4%. Jadi kalau kita totalkan sekitar 9,7% atau sekitar 24.966 anak, dan jumlah ini akan terus meningkat sejalan dengan waktu. Dan untuk jumlah kematian pada anak juga cukup tinggi, yaitu 1,8% atau sudah sekitar 179 anak yang mengalami kematian karena COVID-19. Selanjutnya, memang kalau dibandingkan dengan dewasa, kasus pada anak memang tidak terlalu banyak. Mungkin memang disebabkan oleh berbagai faktor. Dikatakan, slide selanjutnya, anak lebih banyak di rumah, dan juga anak mungkin lebih sering terkena infeksi dibandingkan pada orang dewasa, dan mungkin saja seorang anak sudah pernah terinfeksi coronavirus tipe lainnya, sehingga mungkin menimbulkan proteksi silang. Dan memang dikatakan pada anak sistem imun masih berkembang, sehingga memang pada anak mempunyai clearance untuk clearance virus dan bakteri yang lebih baik dibandingkan pada dewasa. Selain itu, alasan pada anak, juga kasus pada anak lebih rendah dibandingkan pada dewasa, dikatakan bahwa pada tubuh anak memiliki reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2 yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada dewasa. Dan kita ketahui bahwa reseptor inilah yang tempat virus itu menempel dan juga mengaktifkan penyakitnya. Selanjutnya. Next. Oke. Mam, sebelumnya. Sebelumnya. Ya, oke. Ini adalah kutipan dari IDEI 2020. Saya ingin sekali setiap orang tua mengetahui apa sih, bagaimana case fatality rate yang terjadi pada anak-anak di Indonesia.
ternyata Indonesia case fatality rate-nya itu paling tinggi di kawasan Asia Pasifik untuk kasus COVID-19 ini. Di mana di Indonesia, dari gugus tugas di Indonesia itu sekitar 1,1%. Sedangkan Tiongkok, Italia, dan Amerika Serikat yang jumlah kasusnya sudah jauh lebih banyak dari kita, ternyata kasus pada anaknya juga lebih sedikit, yaitu hanya kurang dari 0,1%. Dan proporsi angka kejadian COVID-19 pada anak di Indonesia 9,1% lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok, Italia, dan Amerika Serikat. Nah, saya ingin setiap orang tua mengerti dan tahu tentang keadaan COVID-19 berkaitan dengan kasus pada anak-anak di Indonesia, sehingga orang tua mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan kewaspadaan yang sangat tinggi agar anak-anak mereka terjaga supaya tidak terkena COVID-19 ini. Next, selanjutnya. Gejala klinis hampir sama pada orang dewasa, masa inkubasinya juga hampir sama, yaitu sekitar 1-14 hari, dengan rata-ratanya adalah 3-7 hari. Gejala paling banyak memang adalah demam dan juga infeksi saluran pernapasan, baik infeksi saluran pernapasan atas, yang ringan, baik itu hanya cuma sekedar batuk pilek, ataupun sampai infeksi saluran pernapasan bawah, yaitu yang berat seperti dengan pneumonia. Namun sekarang juga ditemukan banyak manifestasi yang di luar saluran pernafasan, yaitu adalah di saluran cerna, terutama apabila anak kita terkena diare, nyeri perut, mual muntah, yang tidak diketahui sumber penularannya, maka kita juga harus mencurigai ke arah sana. Di mana biasanya pada anak, gejalanya memang paling banyak ringan dan gejala membaik pada 1-2 minggu. Tetapi pada anak, komorbidnya atau faktor pemberatnya itu juga bisa ditambah dengan infeksi virus lainnya, misalnya infeksi virus influenza A, B, RSV, Mycoplasma pneumonia, dan yang lainnya. Next. Nah, sekarang dampak COVID bagi anak-anak seperti apa? Memang COVID ini sangat berdampak ya, sebenarnya tidak hanya di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, pendidikan, dan hampir seluruh aspek itu berdampak. Nah, pada anak sendiri, dampak COVID kita bagi dua, yaitu adalah pada kesehatan fisik. Next. Pada kesehatan fisik, kita lihat yang kita takutkan bahwa pada situasi pandemi ini, yang kita takutkan, kita sangat takut apabila angka kurang gizi atau angka stunting ini meningkat. Yang nomor 2, dikarenakan anak juga mengalami penurunan aktivitas fisik di luar, sehingga yang ditakuti dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan angka obesitas juga meningkat, sehingga di mana obesitas itu efeknya itu adalah sampai ke pada saat dia dewasa, di mana penyakit degeneratif bisa meningkat. Untuk kesehatan mental sendiri, next. Untuk kesehatan mental, yang kita takutkan pada pandemi COVID-19 ini, karena memang dampaknya tidak hanya pada kesehatan, juga pada sektor ekonomi, sehingga kita sangat takut kalau misalnya kekerasan terhadap anak itu makin meningkat. Kemudian anak juga semakin stres karena anak sering terlalu lama di rumah, jarang bertemu dengan teman-temannya, anak juga menjadi kesepian dan dia merasa terisolir karena terlalu lama di rumah, dan juga interaksi sosial semakin berkurang, sehingga memang bisa menghambat tumbuh kembang anak. Next slide. Sekarang kita harus tahu dulu siapa sih yang dimaksud dengan anak-anak, karena selama ini orang menganggap bahwa usia sudah 17 tahun, oh bukan anak-anak lagi, 16 tahun bukan anak-anak lagi. Yang perlu kita ketahui ya, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Next slide. Next, ya. Ini dia. Jadi anak semenjak dia di dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun, maka ini yang disebut dengan anak-anak. Sehingga pada masa pandemi ini kita harus menjaga anak-anak kita. Mulai dari mana? Mulai dari kandungan. Mungkin sebagian orang tua yang sedang mendengarkan kuliah sore ini juga mungkin sedang ada yang proses dalam proses hamil. Nah, di situ juga kita nggak
jangan berpikir bahwa oh nanti aja kalau misalnya nunggu anaknya lahir kita jaga anak kita supaya nggak kena COVID-19 ini, jangan. Karena memang definisi anak itu ya berasal dari awalnya itu adalah mulai dari dia di dalam kandungan sampai dengan dia berusia 18 tahun. Next. Terus bagaimana dong supaya anak itu dapat tumbuh dan berkembang sehingga dia berkualitas dan bisa menjadi generasi emas dan SDM yang unggul untuk menghadapi industri 4.0. Anak itu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan anak itu ada kebutuhan asah, asih, dan asuh. Mulai dari kebutuhan fisik atau biomedik, diberikan kasih sayang, diberikan stimulasi atau rangsangan. Dan disitulah peran kita sebagai orang tua. Next. Jadi strategi terbaik pada anak-anak itu apa? Strategi terbaik pada anak-anak adalah pencegahan. Next. Baik itu pencegahan secara fisik maupun pencegahan secara mental. Karena tadi memang pandemi COVID-19 ini pengaruhnya nggak cuma terhadap kesehatan, tapi juga terhadap kesehatan mental, terhadap pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Next slide. Nah, sekarang poin utama untuk menjaga kesehatan fisik itu apa, Ma? Yang pertama itu adalah, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada orang tua, stay at home aja. Gimana sih cara stay at home? Yang pertama, hindari perjalanan jauh. Jadi kalau tidak ada perjalanan yang penting, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kecuali anak sakit, memang butuh imunisasi, memang ada acara, misalnya acara keluarga yang memang urgent, tidak bisa ditinggalkan, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu penting, maka hindari perjalanan keluar rumah dan tetap stay at home aja. Hindari ya, moms, untuk menitip anak di tempat penitipan seperti daycare, lagi rumah tetangga, atau sanak saudara yang berbeda rumah. Kemudian kita juga harus bisa membatasi waktu bermain ke taman. Mungkin untuk di awal-awal pandemi dulu kita benar-benar melarang anak untuk keluar ke lingkungan luar rumah. Tetapi sepertinya sekarang kita sudah hampir lebih dari 6 bulan menghadapi pandemi ini, dan sebenarnya kalau anak terlalu dikukung juga di dalam rumah, sebenarnya akan menimbulkan stres pada anak, sehingga mungkin pada saat ini kita bisa sedikit memberikan batasan waktu bermain kepada anak-anak kita awasi mereka, dan kita ingatkan pada mereka untuk menghindari bermain bersama teman-temannya, dalam artian berkerumun. Kemudian, next. Kita harus ajarkan kepada anak tentang prinsip social distancing. Ajarkan pada anak bahwa, terutama pada anak-anak di atas usia 2 tahun yang memang sudah mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kita, berikan penjelasan pada mereka bahwa setiap bertemu dengan orang, maka kita harus dengan orang lain atau dengan temannya, maka kita harus menjaga jarak sekitar 2 meter. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya, Moms. Bahwa kita tahu bahwa 60% sel imun yang ada di badan kita itu terbanyak itu sebenarnya ada di saluran pencernaan. Sehingga apabila kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka itu mempunyai peranan penting dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, makanan yang dikonsumsi itu apa, Mams? Makanan yang dikonsumsi yang kita berikan kepada anak kita bukan yang seperti dulu lagi ya, Mams ya, bukan yang 4 sehat 5 sempurna, tetapi disebutkan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu yang mengandung makronutrien, mikronutrien, dan juga serat yang cukup. Makronutrien itu apa saja? Contohnya ada karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien contohnya vitamin, mineral, dan juga serat yang cukup dari sayuran dan buah. Next. Kita juga tidak hanya menyediakan atau memberikan makanan gizi yang seimbang, tapi kita juga harus memperhatikan makanan-makanan lainnya yang dikonsumsi anak kita. Batasi anak untuk tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan, dan juga hindari anak untuk memakan makanan yang banyak mengandung proinflamasi seperti makanan dengan pemanis buatan, dengan pewarna buatan.
Dimana kita tahu bahwa pemanis dan pewarna buatan itu dapat meningkatkan radikal bebas pada tubuh. Sehingga apabila radikal bebas pada tubuh, maka tubuh hanya berkonsentrasi untuk menghilangkan radikal bebas tersebut, sehingga daya tahan tubuh dapat menurun dan anak menjadi lebih gampang sakit. Next slide. Oke, Mams, ini adalah vitamin dan mineral yang berperan dalam menjaga imunitas tubuh. Yang pertama yang saya bahas adalah vitamin A. Vitamin A ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A ini dipercaya memang dapat menurunkan angka kematian sebesar 24% dari penyakit infeksi dan juga kematian terkait diare sebesar 28%. Rekomendasi yang dianjurkan oleh WHO itu adalah memberikan suplementasi tiap 6 bulan dari mulai usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Coba sekarang Moms ingat-ingat, apakah anaknya yang berusia dari mulai 6 bulan sampai 5 tahun sudah mendapatkan suplementasi vitamin A? Biasanya suplementasi vitamin A ini diberikan pada saat posyandu. Di usia 6 sampai 11 bulan itu mendapat yang kapsul warna biru, ukurannya itu isinya 100.000 unit. Dan untuk yang anak mulai umur 12 bulan atau 1 tahun sampai 5 tahun itu mendapatkan kapsul yang berwarna merah, isinya 200.000 unit, diberikannya tiap 6 bulan. Biasanya diberikannya di bulan Februari atau Agustus. Dan makanan-makanan yang mengandung vitamin A itu bisa kita peroleh dari wortel, brokoli, bayam, ubi jalar, dan lain-lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah vitamin C. Nah, kita sudah tahu ya kalau vitamin C itu memang dia dapat meningkatkan produksi sel imun, yaitu sel darah putih dan fagosit. Sel fagosit itu adalah sel yang langsung memakan virus atau bakteri yang apabila masuk ke badan kita. Vitamin C ini dia tidak dapat disimpan, beda dengan vitamin A yang bisa disimpan sama tubuh, sedangkan kalau vitamin C ini dia tidak dapat disimpan dan tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi benar-benar dia harus dikonsumsi dari luar, yaitu dari makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya misalnya adalah buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna cerah. Contohnya jeruk, stroberi, paprika, jambu biji, bayam, brokoli, kangkung, dan lain-lainnya. Next slide. Ya, Moms, ini adalah yang sebelah kiri itu adalah kebutuhan vitamin C per harinya. Asupannya sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi apabila memang sedang sakit, biasanya kebutuhan vitamin C meningkat pada anak-anak. Untuk konsumsi maksimal vitamin C-nya yang di sebelah kiri itu adalah tabel untuk konsumsi maksimal vitamin C per hari. Jadi apabila anak Moms umurnya 1-3 tahun, maka per hari maksimalnya hanya boleh 400 mg per hari, tidak boleh lebih dari itu. Apabila lebih, maka nanti dia akan dikeluarkan melalui ginjal. Dan apabila sangat berlebih, maka bisa menyebabkan intoksikasi. Biasanya gejala-gejala intoksikasi biasanya anaknya bisa kram perut, kram otot, dan juga mual-mual muntah. Next slide. Vitamin selanjutnya yang dapat berperan dalam menjaga imunitas tubuh adalah vitamin D, Moms. Nah, vitamin D ini sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk penyerapan kalsium, di mana nanti kalsiumnya itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak ataupun kita. Nah, tetapi sejalan dengan penambahan waktu, banyak studi-studi yang menyatakan bahwa vitamin D ini juga mendukung fungsi sistem imun. Dikatakan juga pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang berat, ternyata setelah diperiksakan, vitamin D-nya itu mengalami defisiensi. Nah, sumber vitamin D dari mana? Hampir 70-75% sumber vitamin D itu adalah bantuan dari paparan sinar matahari ke kulit kita, dari sinar UVB yang membantu merubah provitamin D3 yang ada di kulit kita menjadi vitamin D3 aktif. Kemudian yang kedua adalah berasal dari makanan, yaitu sekitar 10-20% dan juga ditambah dengan suplemen. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin D ya, Moms ya. Yang paling tinggi itu adalah memang ikan-ikanan laut. Contohnya adalah ikan herring, terus kemudian ikan sarden, tuna, dan sebagainya. Dan makanan yang diperkaya juga seperti margarin, susu itu juga makanan itu juga tinggi dengan vitamin D.
Nah, tadi kontribusi makanan untuk vitamin D itu sekitar hanya 10-20%. Sekali lagi, 70-75% itu berasal dari bantuan sinar UVB yang terpapar ke kulit kita. Next slide. Nah, sekarang bagaimana pencegahan defisiensi vitamin D pada anak? Pertama, yaitu paparan kulit harus adekuat pada sinar matahari, terutama kita harus mendapatkan sinar UVB-nya. Nomor 2, ya tadi, konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya adalah ikan-ikan laut paling banyak, minyak ikan, keju, margarin, dan sebagainya. Terus kemudian memang kita harus memberikan suplementasi vitamin D3 kita. Walaupun memang sampai dengan saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia belum secara resmi merekomendasikan pemberian vitamin D3 secara rutin pada anak-anak, pada bayi usia 1 tahun sebanyak 400 international unit per hari, atau anak usia di atas 1 tahun sebesar 600 international unit per hari. Tetapi apabila kita memang melihat anak kita asupannya kurang, terus kemudian juga paparan terhadap sinar matahari juga kurang, apalagi di Indonesia kebanyakan sekolah dilakukan pada pagi hari, jadi kebanyakan memang anak-anak Indonesia juga sebenarnya kurang tuh paparan adekuat sinar mataharinya, seperti itu. Maka berikanlah suplemen vitamin D3 pada anak-anak ibu. Nah, yang keempat, ternyata memang overweight atau obesitas juga menghambat untuk pembentukan vitamin D. Dan kita harus bisa memeriksa kadar vitamin D pada anak yang mempunyai penyakit atau risiko tinggi. Dan ibu hamil dan menyusui itu sudah harus mengkonsumsi 600 international unit per hari. Tetapi memang kalau kita melihat pada suplemen-suplemen vitamin, ibu hamil dan menyusui, biasanya memang kalau dilihat dari komposisinya sekarang sudah ada sekitar 400 atau 600 international unit per harinya. Next. Oke, ini adalah anak-anak yang beresiko untuk mengalami defisiensi vitamin D. Yang pertama, yaitu tadi Moms, yaitu adalah anak yang kurang terpapar sinar matahari. Yang kedua, bayi yang lahir dari ibu yang hipovitaminosis vitamin D saat hamil. Kemudian yang ketiga, asupan vitamin D-nya tidak adekuat. Anaknya nggak doyan makan ikan laut, anaknya nggak doyan makan keju, susunya kurang, terus kemudian minyak ikan juga nggak mau. Hati-hati Moms, anak itu bisa berisiko untuk mengalami defisiensi vitamin D. Atau anak-anak yang mengalami malabsorpsi usus, anak-anak yang berkulitnya lebih gelap, anak obesitas, dan juga anak-anak dari keluarga yang prasejahtera. Next slide. Nah, vitamin apa lagi yang berperan dalam menjaga imunitas tubuh, yaitu adalah vitamin E. Kita tahu bahwa dari dulu vitamin E itu berperan sebagai antioksidan, dia dapat mempertahankan integritas dari membran sel, di mana membran sel yang integritasnya bagus, sel-sel imun yang mempunyai membran yang integritasnya bagus itu sangat mempengaruhi fungsi imunnya. Nah, sumber-sumber makanannya, contoh untuk vitamin E itu adalah kacang-kacangan, sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti alpukat, mangga, dan kiwi. Next. Untuk mineralnya sendiri yang berperan dalam menjaga imunitas tubuh di sini adalah mineral zinc. Nah, dipercaya bahwa memang mineral zinc, terutama zinc yang bentuk zinc picolinat ini dapat menurunkan insidensi diare dan pneumonia. Dan dia juga dapat mendukung pertumbuhan linear, memiliki efek positif dalam menurunkan angka kematian terkait penyakit infeksi seperti vitamin A, dan sumber zinc ini Moms bisa dapatkan di sumber yang mengandung sumber Fe juga. Jadi biasanya kalau sumber Fe-nya tinggi, sumber zinc-nya juga tinggi. Contohnya adalah pada protein-protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, keju, dan kacang-kacangan. Next slide. Nah, untuk menjaga kesehatan fisik, apalagi yang perlu? Ini yang sering dilupakan, yaitu adalah waktu istirahat yang cukup. Pada saat masa pandemi ini, ketika anak sering di rumah, maka waktu istirahatnya juga semakin kacau, karena anak aktivitas fisiknya jadi berkurang. Padahal tidur adalah salah satu pilar penting dalam menjaga imun tubuh kita.
Durasi tidur harus sesuai dengan standar usia karena dia dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga memperbaiki fungsi-fungsi hormon di dalam tubuh kita. Ini adalah rekomendasi jam tidur menurut American Academy of Sleep Medicine. Next slide. Yang kelima, ini juga adalah aspek yang sering dilupakan. Kita merasa sebagai orang tua apabila kita sudah memberikan gizi yang cukup, maka kita melupakan asupan cairan yang cukup. Kita tidak terlalu mementingkan tentang asupan cairan. Padahal yang harus kita ketahui adalah prosentase air dalam tubuh anak itu jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Sehingga pada anak beresiko untuk mengalami dehidrasi dibandingkan orang dewasa lebih banyak atau lebih besar. Ini adalah jumlah kebutuhan cairan per hari pada anak di kelompok usianya. Next slide. Yang kita harus ajarkan juga adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa saja dalam pandemi ini yang paling penting, nomor satu adalah ajarkan anak mencuci tangan yang benar. Apa sih mencuci tangan yang benar? Yang pertama, cuci tangannya dengan 6 langkah. Dikatakan minimal 20 detik. Kontak dengan sabunnya dan paling baik menggunakan memang dengan sabun dan juga air mengalir. Bila memang tidak ada, maka barulah gunakan hand rub atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jadi jangan dibalik, jangan ya sudah karena sudah bawa hand rub atau hand sanitizer nggak usah cuci tangan. Apabila di sekitar ibu masih ada air mengalir dan sabun, maka gunakanlah air mengalir dan sabun tersebut. Kemudian yang selanjutnya, next. Kita harus mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian ajarkan anak tentang etika batuk dan bersin. Dan ingatkan anak untuk jangan sering menyentuh daerah wajahnya. Selanjutnya, untuk anak-anak yang usianya di atas 2 tahun, kita mulai bisa mengajarkan anak memakai masker dengan jumlah waktunya itu bertahap. Jadi mungkin pada anak memakai masker awal-awal pasti tidak berkualitas untuk waktunya karena mereka juga tidak betah untuk memakai masker lama-lama. Jadi kita sebelum anak kita memang bisa memakai masker dengan baik dengan jumlah waktu yang lumayan panjang, maka jangan membiarkan anak untuk bermain di luar lingkungan rumah lama atau dengan bebas. Maka ajarkan anak untuk memakai masker dengan waktunya itu bertahap. Misalnya ajarkan dia di rumah dulu memakai masker 1-2 jam atau 1 jam. Kemudian nanti bertambah 2 jam. Kemudian nanti dari 2 jam bertambah jadi 4 jam. Ajarkan anak, maka apabila anak sudah mampu memakai masker lebih dari 2 jam, maka kita bisa memberikan batasan waktu anak untuk bisa bermain di lingkungan rumah. Dan juga anak-anak bisa diajarkan untuk memakai face shield. Untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun, belum ada rekomendasinya ya Mams untuk memakai masker, tetapi anak di bawah 2 tahun bisa menggunakan face shield. Next. Jangan lupa ajak anak berolahraga. Berolahraga cukup di lingkungan sekitar rumah, atau di dalam lingkungan rumah saja, ataupun kalau misalnya mau keluar tapi tidak terlalu jauh-jauh, dan apabila memang mau berolahraga, jangan berkerumun, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalau memang diperlukan, sekali lagi kalau memang diperlukan, maka konsumsilah atau berikanlah anak suplemen atau vitamin. Dan yang terakhir, jangan lupa lengkapi imunisasi anak. Lengkapi imunisasi anak. Rekomendasi IDAI saat ini adalah sudah tidak boleh menunda lagi pemberian imunisasi karena imunisasi merupakan suatu layanan esensial yang harus tetap terlaksana walaupun itu pandemi. Jadi sekarang Mams coba lihat lagi, buka lagi buku imunisasi atau buku kontrol anak, mana imunisasi yang belum diberikan pada anak Mams, kemudian kejarlah. Nah, sekarang bagaimana nih menjaga kesehatan mental anak? Next slide. Bagaimana nih menjaga kesehatan mental anak selama masa pandemi COVID-19? Yang pertama adalah beri anak lebih banyak perhatian. Karena kita tahu tadi, anak sudah merasa terisolir, terkukung, dia jarang ketemu sama teman-temannya. Jadi dia merasa stres sendiri, seperti tidak punya teman untuk berbicara
dan berinteraksi, sehingga mumpung kita punya banyak waktu di rumah, beri anak lebih banyak perhatian, ajak mereka berbicara, bercerita, berinteraksi, dan libatkan mereka untuk menyusun agenda sehari-hari dan libatkan mereka untuk berdiskusi dalam setiap kegiatan mereka. Selanjutnya, selain mendampingi belajar, kita juga harus mendampingi anak-anak bermain sehingga dia tidak merasa kesepian karena dia jarang ketemu dengan teman-temannya. Dan juga next, berikan kesempatan anak untuk time out yang sesuai. Next. Tetap lakukan aktivitas fisik yang cukup, tapi bataskan ya Mam ya, kalau di luar lingkungan rumah. Dan yang ketujuh, ini sangat penting sekali bahwa orang tua harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Role model dalam apa? Pertama, pemakaian pemakaian gadget atau screen time. Karena memang ketika masa pandemi ini, dari mulai pembelajaran jarak jauh dan segalanya semuanya pakai gadget atau screen time. Jadi kalau misalnya kita sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh dan tidak memberikan batasan pada anak, maka anak bisa kebablasan untuk memakai gadget atau screen time itu. Dan menjadi role model dalam bersikap suportif dan juga menjadi role model bagi anaknya untuk manajemen kecemasan dan kemarahan. Dan yang selanjutnya, yang paling penting juga, kita tahu bahwa yang stres itu bukan cuma anak-anak, orang tuanya juga stres. Stres untuk menemani anak sekolah daring, stres untuk mengatur waktu bagaimana, terutama pada orang tua yang bekerja di rumah, jadi stres juga untuk mengatur waktu gimana cara mengatur waktu untuk menemani untuk menemani sekolah daring, untuk rapat di kantor secara online, dan juga untuk dan segalanya. Tetapi jangan menjadikan itu alasan untuk mendisiplinkan anak dalam bentuk tindakan fisik, perkataan yang merendahkan anak, ataupun ancaman yang membuat anak menjadi takut. Next slide. Ini adalah rekomendasi IDAI, screen time pada anak. Bisa kita lihat bahwa untuk usia 1-2 tahun sebenarnya screen time pada anak itu belum boleh dianjurkan sama sekali ya Mams ya. Yang hanya diperbolehkan adalah video call atau video chatting, misalnya adalah video call dengan orang tuanya atau dengan keluarga lainnya yang jauh, dengan kakeknya, neneknya, itu pun dengan pendampingan orang tua. Screen time baru boleh mulai diberikan pada saat anak berusia di atas 2 tahun, dan tapi itu pun tidak boleh lebih dari 1 jam dan tidak boleh diberikannya 1 jam itu langsung habis 1 jam. Jadi harus dipecah-pecah 10 menit, kemudian nanti ada lagi sesi berikutnya 15 menit dan selanjutnya. Next. Untuk usia 3-6 tahun sebenarnya hampir sama ya, tidak boleh lebih dari 1 jam, hampir sama pada kelompok 2-3 tahun. Nah, pada saat usia sekolah, screen time memang lebih panjang waktunya. Namun dikatakan kalau bisa tidak lebih dari 90 menit. Dan kita sebagai orang tua harus konsisten menerapkan pembatasan lama, jenis, dan acara yang ditonton, dan memastikan bahwa screen time atau media tidak menjadi sebuah kebiasaan sebelum mengerjakan PR. Dan pastikan penggunaan media tidak menggantikan waktu tidurnya, aktivitas fisik, dan kegiatan harian lainnya. Untuk anak-anak yang usianya sudah di atas 12 tahun, maka screen time memang tidak lebih dari 2 jam. Diskusikan, nah ini harus didiskusikan nih Mam dengan sekolah, gimana nih sebaiknya pembelajaran jarak jauh, bisa nggak tidak lebih dari 2 jam per hari. Dan orang tua tetap walaupun usianya sudah mencapai 16 tahun, orang tua tetap harus membantu mengelola screen time yang sesuai dengan jadwal anak. Next slide. Untuk orang tua sendiri, untuk pengaturan screen time-nya seperti apa nih? Ini adalah anjuran umum. Yang pertama, jangan pernah membiarkan anak untuk melakukan screen time sendirian walaupun usianya sudah di atas 14 tahun. Berikan hanya materi konten yang berkualitas, hindarkan anak dari materi kekerasan. Matikan semua perangkat media berlayar bila sedang tidak digunakan. Jadi sudah harus bikin kesepakatan dengan anak. Dan jangan pernah menggunakan media berlayar atau gadget untuk menenangkan perilaku anak ketika anak itu ngambek. Dan tidak ada gadget di kamar tidur dan juga saat makan atau saat bermain. Next. Jangan memberikan gadget selama proses makan dan 1 jam sebelum tidur.
kita harus menciptakan berbagai aktivitas alternatif. Jadi memang pada saat masa pandemi ini kita sebagai orang tua harus bisa lebih kreatif, meluangkan waktu, membuat jadwal-jadwal yang menarik, kegiatan yang menarik untuk anak, sehingga kita bisa membatasi waktu screen time dan mereka juga tidak ketagihan terhadap gadget. Kita harus juga berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, dan orang tua juga harus menjadi role model nih moms untuk anaknya, yaitu mau membatasi pemakaian screen time bagi diri sendiri, ini di luar jam kerja ya Mam ya, tidak lebih dari 2 jam per hari. Nah, untuk take home message-nya adalah infeksi COVID-19 ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik ataupun mental. Strategi terbaik menghadapi pandemi COVID-19 tetap pencegahan, dan pencegahan, di mana pencegahan secara fisik dan mental, next slide, pencegahan secara fisik dan mental menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, sehingga kita dapat mencetuskan generasi emas di masa depan yang sanggup untuk kita lepas di masa industri 4.0. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kuliah kita sore ini. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih Dokter Fiska, ya. Masya Allah luar biasa. Luar biasa menarik ya. Ini audiensnya nggak ada tepuk tangan nih. Boleh dong tepuk tangan, yeay. Oke, Dokter Fiska, Masya Allah ya. Saya sebagai orang tua jadi lebih aware terhadap apa dampak-dampak yang biasanya itu menjadi hal yang common ya kita lakukan. Misalnya aja saat makan gitu ya. Saat makan, kalau anak nggak mau makan dikasih apa ya Bunda? Biar mau makan? Dikasih gadget ya? Gadget. Kalau nggak mau atau ngambek, guling-guling, biasanya dikasih apa ya Bunda? Dikasih gadget. Nah, Alhamdulillah hari ini pemaparan Dokter Fiska luar biasa menarik dan menjadikan kita juga kesentil gitu ya. Oh iya ya, ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang efektif dan mungkin memberikan efek terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ya baik, Dokter Fiska, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ayah dan Bunda. Langsung saya bacakan ya Dokter. Oke. Yang pertama dari Ibu Juliana Indra. Nah, pertanyaannya nih, Dokter, selain vitamin untuk imunitas tubuh dan madu ya, apalagi kira-kira yang memang bisa membantu anak untuk bisa lebih sehat gitu ya, Dok? Oke. Jawab langsung ya, Ibu. Silakan, Dok. Oke, ini jadi pertanyaannya selain vitamin untuk imunomodulator dan madu apalagi ya yang harus diberikan pada anak-anak. Terus sekali lagi nomor 1 pencegahan supaya anak kita tidak terkena COVID-19 ini adalah dengan mengurangi pajanan infeksi, yaitu adalah dengan memperbanyak anak di rumah. Itu nomor 1 tetap ya, Moms ya. Terus kemudian kita bisa memberikan suplemen yang tadi dikatakan suplemen apabila diperlukan. Mengapa apabila diperlukan? Karena sampai dengan saat ini sebenarnya adalah pemberian suplemen belum ada penelitian untuk seberapa lamanya. Jadi seperti yang Ibu Juliana sebutkan, yang merek tersebut itu boleh saja diberikan pada anak sehat ataupun pada saat anak sedang tidak enak badan diberikan, namun untuk lamanya mohon diberikan sesuai dengan apa yang tertulis pada yang tertulis pada isi yang ada di kemasan tersebut, karena memang sampai dengan saat ini suplemen-suplemen tersebut masih belum ada uji klinis keamanan untuk seberapa lama aman untuk diberikan pada anak. Nah, yang tadi apalagi yang diberikan tadi Mams, bahwa yang harus kita berikan adalah pertama gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang apa? Yang tadi
yang mengandung makronutrien, ada protein, karbohidrat, lemak, mikronutrien, tadi makanan-makanan yang mengandung cukup vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, zinc, itu kita harus berikan. Dan apabila memang kalau kita melihat anak kita cukup makan gizi seimbangnya, maka sepertinya suplemen-suplemen yang Ibu Juliana sebutkan itu tidak diperlukan, Mams, kecuali anaknya memang sakit, maka kita bisa memberikan imunomodulator tersebut. Kalau madu silakan aja diberikan, dan juga jangan lupa waktu istirahat dan juga minum yang cukup dan juga aktivitas harian yang cukup, seperti itu. Oke, baik dok. Dok, kayaknya kurang seru kalau kamera dokter nggak dinyalain deh. Oh gitu ya? Oh, Jadi nggak dinyalain ya? iya, karena kita Oh, live bagus. streaming. Oh iya, benar. Kita live streaming dok Jadi acara ini. agak kelihatan gitu ya? Enggak ya? Iya. Oke. Sekarang udah kelihatan ya? Udah. Cantiknya kelihatan. Oke. Gitu. Kita acara ini live streaming ya Ayah Bunda di Oke. channel YouTube Aulia Keren. Jadi bisa langsung menyaksikan juga. Pertanyaan kedua dok, langsung aja. Dari Bapak Deni Sahmaulana, ini yang punya SMP Aulia nih dok. Waduh, takut nih. Hati-hati dok. Nah ini dok, batas wajar anak dalam kenaikan berat badan kira-kira berapa ya dok supaya tidak mengalami obesitas nih? Karena peningkatan anak laki-laki itu cukup signifikan katanya berat badannya selama masa home learning nih dok nih. Ini kayaknya bukan anaknya aja sih yang meningkat obesitas ya dok ya, emaknya juga gitu ya. Karena memang yang kita takutkan pada masa home learning ini adalah dua tadi tuh, untuk masalah concern masalah kesehatan fisik pada anak, yaitu adalah kalau nggak malnutrisi, maksudnya kurang atau malah kelebihan, yaitu obesitas atau overweight. Karena memang anak jadi lebih banyak kegiatannya, aktivitas fisiknya berkurang, baik pada anak-anak maupun dewasa. Nah, sepertinya ini anaknya berarti masa usia sekolah ya, udah di atas 2 tahun. Maka kenaikan berat badan pada anak-anak di atas 2 tahun itu adalah yang dikatakan normal itu cukup antara 1 sampai 2 kg per tahun. Jadi tinggal dibagi per bulannya. Jadi kalau misalnya memang anaknya sudah 1 kilo per bulan, berarti memang sudah terlalu banyak tuh. Padahal di atas 2 tahun cukup 1 sampai 2 kg per tahun. Baik dok. Jadi harus dilihat ya perkembangannya. Harus dilihat. Oke. Kalau mak gimana ya dok, kayak kita ini harusnya berapa kilogram naik? Waduh. Harusnya stay kayaknya ya, jangan nambah. Iya, kayaknya jangan deket-deket sama timbangan ya dok ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Ani Andini. Dan ini pertanyaannya menarik dok. Jadi anaknya ini kurus sekali gitu ya dok. Padahal makannya lumayan banyak nih. Tapi dia sering begadang katanya. Wah, untuk mengatasinya gimana dok? Anaknya usia 14 tahun nih dok. Oh, anaknya 14 tahun ya? Iya. Oke deh. Jadi memang untuk meningkatkan berat badan pada anak, maka ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asupan nutrisinya cukup atau tidak. Kemudian yang kedua, waktu tidurnya itu cukup atau tidak. Dan yang ketiga, aktivitas hariannya cukup atau tidak. Nah, kalau ini tadi kan dibilang makannya banyak. Dievaluasi lagi, yang banyaknya apa komponennya. Kalau yang banyaknya dikasihnya sayuran atau buah-buahan, yang banyak seratnya, kalorinya kurang juga. Kalau dia kebanyakan makan karbohidrat tapi anaknya aktivitasnya luar biasa dan protein hewani dan lemaknya rendah, kurang juga, karena jadinya tidak ada zat pembangun yang cukup untuk pertumbuhan otot dan untuk pertumbuhan ototnya. Jadi harus dievaluasi nih, makan yang banyak tuh udah seimbang belum gizinya. Satu itu. Nomor 2, yang tadi yang saya bilang bahwa komponen untuk pertumbuhan pada anak, yang nomor 2 itu adalah dia harus cukup tidur. Dikatakan pada anak itu disarankan untuk tidur 2 jam sebelum dari growth hormonnya aktif, yaitu pada anak-anak itu growth hormone itu aktif di jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Nah, untuk mendapatkan growth hormone itu aktif, maka 2 jam sebelumnya dia harus deep sleep dulu. Jadi sekitar jam 9. Anak itu paling enggak sudah harus tidur. Jadi faktor bergadangnya itu memang bisa menjadi salah satu faktor juga.
ketika anaknya menjadi susah naik berat badan. Terus kemudian yang ketiga, kalau aktivitas sudah pasti ya, mungkin aktivitasnya pada anak ini memang luar biasa, jadinya juga yang tadi dikembalikan lagi. Tadi makanan yang diberikannya banyaknya apa? Tahu-taunya dia dikasihnya terlalu banyak karbohidrat. Karbohidrat itu yang paling pertama dibakar. Jadi kalau misalnya anaknya terlalu banyak dikasih karbohidrat, kemudian jadi maksudnya memang karbohidrat itu kan persentase paling banyak dibandingkan protein sama lemak, tapi semuanya harus seimbang. Tapi ketika misalnya karbohidratnya 70%, terus kemudian proteinnya cuma 10%, lemaknya cuma 20%, kan salah juga. Berarti artinya nggak ada energi jadi energinya masih banyak yang gampang mudah terbakar atau terbuang pada anak tersebut. Dan yang nomor yang selanjutnya adalah dilihat juga apakah ada intoleransi atau alergi pada anak, sehingga ada beberapa makanan, bahan makanan yang tidak bisa terserap, sehingga memang anaknya makan aja tapi loss aja, proteinnya tidak terserap oleh anak. Seperti itu. Jadi harus dievaluasi lagi ya. Oke, siap dok. Jadi pastinya Bunda harus benar-benar memantau ya dok ya perkembangan anandanya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya sebelum kita menutup. Ini ada pertanyaan yang sama dari Miss Infra Megawati dan Ibu Muslihah Mayasari. Pertanyaannya dok, paparan sinar matahari itu berapa menit dok minimal waktunya? Apakah cuma tangan sama kaki aja atau memang harus punggung? Nah, saya gabung ya dok ya dengan pertanyaan dari Pak Dian Abu Sofyan. Anaknya suka main bola nih dok, tapi aman nggak kira-kira kalau main bola bareng teman-teman tapi pakai masker dok? Nah, kalau satu sisi kita menginginkan anak kan ada aktivitas fisik nih dok, tapi Ya, sisi lain betul. pengen juga tetap secure gitu ya, Ya, betul tetap sekali. aman. Nah, silakan dok. Oke, untuk sinar matahari ini kan jadi perdebatan ya kemarin tuh. Jemur jam segini, jemur badan jam segini gitu kan. Sekarang kita lihat dulu. Ini kita mau menjemur badan pada bayi, anak-anak atau orang dewasa. Nah, jadi sekali lagi tadi bahwa vitamin D terutama 70-75% itu berasal dari paparan sinar UVB ke kulit kita. Nah, kapan sinar UVB itu paling banyak keluar? UVB mulai baru banyak, jadi di bawah jam 9 itu masih didominasi oleh UVA. Ketika mulai jam 9 ke atas sampai jam dikatakan setengah 4 sore, maka di situ mulai UVB-nya itu meningkat. Di jam 9 sampai jam 11, UVB-nya itu jatuhnya moderat. Mulai dari jam 11, kemudian sampai jam 2 itu yang paling tingginya. Dari jam 12 ke jam setengah 4 atau jam 4 dia mulai menurun. Sehingga pertama yang harus tahu dulu adalah waktunya. Jadi yang paling baik untuk menjemur badan itu adalah kalau misalnya pada anak-anak berarti di bawah jam 11 atau di bawah jam 10 untuk bayi. Misalnya antara jam 9 sampai jam 10 itu pada bayi. Kalau pada anak-anak di bawah jam 11 atau di antara jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau di antara yang jam 11 sampai yang jam 2, itu dia UVB-nya tinggi banget. Nah, sedangkan UVB selain dia memang membantu untuk merubah provitamin D3 menjadi vitamin D3 aktif di kulit kita, maka tapi kita harus tahu juga bahwa efek samping dari sinar UVB itu juga dia bisa menyebabkan kanker kalau misalnya keseringan dan terlalu banyak paparannya, dan juga dia bisa menyebabkan sunburn, jadi terbakar. Seperti itu. Jadi, pertama kita harus tahu waktunya. Maka yang paling aman kita ambil yang moderat aja dulu di antara jam 9 sampai jam 11. Tapi untuk anak cukuplah yang di bawah jam 10. Untuk kita yang dewasa bisa di antara 9 sampai 11. Cukup 10 sampai 15 menit per hari. Dan jangan lupa kalau pada anak-anak di atas 2 tahun, maka mulai jadi dari anak atas 2 tahun sampai dengan kita dewasa, 15 menit sebelumnya kita harus memakaikan sunblock. Jadi jangan benar-benar full tidak menggunakan sunscreen. Karena kita harus mengurangi paparan dari sinar UVA-nya juga. Nah, kita harus menggunakan sunscreen, kemudian pakai kacamata, dan memang tetap memakai baju tetapi minimal. Seperti itu. Jadi jangan benar-benar telanjang. Seperti itu. Terus kemudian tadi pertanyaan kalau
anak kita senang main bola gitu ya, terus udah gitu main bolanya olahraga pakai masker, aman atau enggak? Jawabannya tadi sekali lagi bahwa pada masa pandemi ini memang kita harus memberikan pengertian ya pada anak-anak dan memberikan alternatif aktivitas lain. Misalnya kalau misalnya sekarang dia main bolanya sama orang tuanya atau misalnya sama kakaknya gimana? Seperti itu. Jadi dia tetap bisa main bola, tapi sekarang dirubah dulu, bilang sama dia bahwa nak sekarang ini kan lagi masa banyak infeksi COVID nih. Kalau misalnya kita terlalu banyak kontak dengan orang lain yang tinggalnya nggak serumah sama kita kan nggak tahu seperti itu. Mungkin aja kita bisa terinfeksi seperti itu. Karena memang pada anak sangat gejalanya tuh kebanyakan itu ringan dan emang banyaknya juga pada anak juga banyak yang nggak bergejala juga seperti itu kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ada baiknya memberikan pengertian pada anak supaya tidak sering kontak terhadap anak-anaknya. Dan memang dari kedokteran olahraga sendiri memang aktivitas itu kan kalau pemain bola itu jatuhnya sedang ke berat ya, bukan yang ringan. Untuk aktivitas olahraga yang sedang ke berat itu tidak disarankan memakai masker. Jadi memang pada saat olahraga dibuka dulu maskernya, nanti kalau udah selesai aktivitas sedang ke berat dibuka dulu maskernya, kalau sudah selesai baru pakai masker lagi. Seperti itu sih. Oke. Alhamdulillah Ayah dan Bunda, kita sudah menyaksikan pemaparan dari Dr. Fiska dari Rumah Sakit Bina Medica Bintaro, dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Kita bisa memproteksi diri dan anak-anak kita untuk menjaga kesehatan baik fisik dan emosinya selama masa Aulia Home Learning. Dan insya Allah bagi Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi dalam menjawab atau memberikan pertanyaan, hadiah door prize-nya nanti akan kita email untuk informasi selanjutnya. Untuk Ayah Bunda yang sudah hadir dan dalam acara obrolan keren atau Oren ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di tayangan Orange berikutnya dengan tema dan juga pembicara yang lebih menarik lagi dan di lain kesempatan. Kita tutup acara obrolan keren pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Fiska dan teman-teman dari Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Ya, terima kasih juga Mbak. Iya, terima kasih. Kita tutup acara obrolan keren pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan bagi Bunda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Sekolah Aulia bisa mengakses website kami di www.sekolahaulia.sch.id. Sampai jumpa ya Bunda. Stay healthy, stay learn, and stay fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu kembali. Bye-bye. Dokter, silakan bisa langsung live. Ya, makasih ya. Ya dok.